Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita melanjutkan ngaji Hikam Melayu Kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amali Salikin wal Wasilina ilallah ta'ala, yang merupakan terjemah matan daripada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan syarah yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-60 berapa lah kemarin lah, kemarin kalau tidak salah hikmah yang ke-62. Hari ini kita lanjut hikmah yang ke-63. Tapi sebelumnya kita akan baca sedikit kelanjutan dari pembahasan hikmah yang sebelumnya. Kemarin belum selesai, baru kita teruskan nanti ke hikmah yang ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. Ketahuilah kata Muallim Haji Muhammad Sarni, bahwasanya mencintai harta benda, pengaruh, mal, jah, dan kedudukan, semuanya itu adalah maksiat batin yang paling berbahaya. Jadi mencintai dunia itu diantaranya dengan mencintai harta, pengaruh atau kedudukan di mata orang, atau dengan kedudukan itu memiliki pengaruh, itu adalah maksiat batin bagi para salik yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya adalah penyakit semua manusia, karena ketiganya itu benda, pengaruh, dan kedudukan itu adalah dunia semata-mata. Seperti dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu kepala tiap-tiap kejahatan, atau mencintai dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan, segala dosa. Dan kalau dalam sembahyang, nah ini penjelasannya kenapa itu menjadi pangkal daripada segala kejahatan atau segala dosa, dijelaskan oleh muallim. Dan kalau dalam sembahyang orang yang mencintai dunia itu, hatinya tak dapat khusyuk dan mengingat makna yang dibacanya itu. Jadi orang yang terlalu berlebihan mencintai hartanya, mencintai jah atau pengaruh di mata orang lain atau kedudukan, itu hatinya tidak akan pernah khusyuk, kata muallim Muhammad SAW. Kadang-kadang ia lupa rakaat yang keberapa sudah ia. Jadi hatinya tidak khusyuk, tidak mampu menyelami, mentadabburi makna dari bacaan-bacaan sembahyangnya. Lalu ia bisa saja dengan itu kemudian lupa karena asyiknya menghitung-hitung harta benda yang baru saja didapatnya, atau lainnya, khayalan atau lain-lain khayalan yang diingatnya. Jadi dunia ini kemudian membayang terus di dalam pikiran, di dalam benaknya, sehingga ia tidak mampu lagi untuk mengingat Allah dengan khusyuk di dalam salatnya, lebih-lebih di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi bagi orang yang mencintai Tuhannya, meskipun ia memiliki harta yang banyak, hatinya tetap khusyuk dan berhadap kepada Tuhannya.
ingatannya tidak berbimbang dengan dunia ini dan seisinya. Namun demikian, tidak haram mencintai dunia ini jika dalam kadar yang proporsional, dalam batas dalam batas-batasannya yang pas. Artinya ingatan kepada Allah itu atau zikrullah itu tetap menjadi poin yang paling utama. Meskipun ia banyak harta, tapi itu tidak mengganggunya, atau dia memiliki kedudukan yang besar, yang tinggi, itu tidak mengganggu hatinya daripada mengingat Allah, tidak masalah. Jadi ilat atau alasan kenapa mencintai dunia itu dilarang karena dikhawatirkan dengan cinta kepada dunia itu lalu hatinya lupa kepada Allah. Tapi bagi para kekasih Allah, jadi kita sering juga lah di dalam dunia tasawuf itu sering wali-wali Allah itu tidak semuanya orang-orang yang susah atau orang-orang yang zuhud daripada dunia, yang tidak lagi mengharap dunia, yang mereka kemudian meninggalkan dunia sama sekali, tidak bergaul dengan orang lain, tidak. Tapi ada banyak juga wali-wali Allah yang ada di tengah masyarakatnya, di tengah orang banyak, berdagang, berusaha sebagaimana orang berusaha, bahkan ada yang kaya, yang memiliki kedudukan tinggi, tapi itu tidak menghalangi hatinya daripada ingat, cinta kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah, itu tidak membuatnya lupa. Salah satunya adalah Al-Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili yang menjadi guru daripada Tarekah Syadziliyah ini. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini kan guru daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi adalah guru daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Diriwayatkan dalam banyak cerita bahwa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili ini orang yang kaya, memiliki kemewahan dunia. Kalau dia bepergian, dia selalu memakai pakaian yang terbaik, dia memakai kendaraan yang terbaik pada zamannya. Dengan itu ia menunjukkan kepada para penguasa bahwa dia tidak tunduk, dia tidak rendah di hadapan mereka. Tapi bagaimanapun harta atau dunia itu ada di sekelilingnya, tidak kemudian membuatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting sebenarnya. Yang penting itu para salik itu diharapkan atau disuruh atau ditarbiyah menjauhi dunia itu dalam rangka mengalihkan hatinya daripada yang selain Allah. Jika satu saat ia telah sampai kepada ingatan yang kuat karena dawamnya atau karena istiqamahnya di dalam zikrullah, hatinya sudah stabil, hanya mengingat Allah, dunia dan seisinya ini walaupun kemudian menjadi perhiasan yang meliputi tidak akan mengganggu ingatannya kepada Allah. Jadi kaya itu bukan suatu perkara yang haram. Memiliki kedudukan itu bukan sesuatu yang dilarang. Memiliki pengaruh yang besar itu tidak dilarang, selama tidak mengalihkan hati daripada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah hikmah yang ke-63 dalam catatan saya lah. Man lam yaqbal 'ala Allah bimulatafatil ihsan. Man lam yaqbal 'ala Allah bimulatafatil ihsan. Quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa tiada berhadap atas Allah dengan kalimah lembutan kebaikannya, niscaya diikat ia kepada Allah dengan rantai ujian. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah atau tidak berserah diri kepada Allah
atau tidak menerima kelembutan daripada kebaikan-kebaikan Allah, hatinya atau ia akan diikat dengan rantai ujian. Penjelasannya demikian. Orang-orang yang salik dan umum atau orang awam manusia harus menemui yang dua perkara. Jadi semua orang awam maupun yang sedang berjalan di jalan Allah dalam tingkatan mubtadi atau mutawasid, mereka akan menemui dua perkara ini. Sama, semua akan menerima. Yang pertama dalam menerima berbagai-bagai nikmat dan kesenangan, sehat, keluasan rezeki dan lainnya. Jadi semua orang pasti akan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesenangan, kebahagiaan, kesehatan, keluasan rezeki dan seterusnya. Maka tiap-tiap nikmat yang diterimanya itu hendaklah ia bersyukur kepada orang yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bersyukur kepada orang yang menjadi wasilah nikmat itu. Wasilah iman adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wasilah pemberian-pemberian yang lain ya orang yang memberikannya. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia sama saja tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak berterima kasih maksudnya. Dan yang kedua dalam menderita bala dan musibah, kefakiran atau dihina orang atau lainnya. Jadi semua orang itu pasti akan mendapatkan ujian. Ujian itu atau musibah atau bala atau kesusahan, itu bisa dilihat sebagai bala, sebagai musibah, sebagai balasan Allah di dunia, atau itu bisa juga merupakan ujian bagi hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Maka untuk menghadapi ujian yang demikian itu hendaklah dengan kesabaran dan kembali kepada Tuhannya dengan hati yang rendah dan tunduk kepadanya, memohon dan berdoa supaya dapat lulus dan selamat dalam menghadapinya. Jadi orang yang mendapatkan nikmat sepantasnya ia bersyukur, dan ketika mendapatkan kesusahan hendaklah ia bersabar serta berdoa. Dan boleh jadi Tuhan mendatangkan bala dan kefakiran itu menjadi sebab untuk berkembali hamba kepadanya dan meninggalkan berbimbang dengan kesenangan dunia dan kemewahan. Boleh jadi Allah berikan musibah itu, Allah berikan kesusahan hidup itu sebenarnya karena Allah sayang kepada hambanya. Dia berikan kesusahan itu agar ia atau manusia itu ingat bahwa yang memberikan nikmat, bahwa yang memberikan kehidupan dunia tidak lain adalah Allah. Lalu dengan itu muncul kesadaran bahwa ia harus kembali kepada Allah. Dengan sabar Allah akan memberikan anugerah berupa kesadaran di dalam hati untuk kemudian kembali kepada Allah. Mungkin ia lupa karena hartanya, mungkin ia lupa karena kedudukannya, mungkin ia lupa karena sudah memiliki pengaruh yang besar di masyarakat karena ilmunya dan seterusnya. Lalu ia menjadi sombong, lalu ia lupa kepada Allah. Dengan Allah berikan ujian, bala, musibah, lalu kemudian ia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memandangnya demikian. Bala itu berupa ujian, atau bala itu sendiri berupa bala yang sebenarnya pada hakikatnya adalah cara Allah mengingatkan kita akan kebesarannya. Dan maksud Tuhan terhadap hamba ialah menundukkannya kepadanya secara tenang atau kekerasan. Dan Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Jika ia ingin hambanya itu kembali kepadanya, ia bisa melakukannya dengan cara apapun, baik dengan cara yang lembut, dengan menanamkan kesadaran itu di dalam hati kepada orang yang bersyukur, maupun dengan cara yang keras, dengan bala, dengan musibah kepada orang yang mungkin lupa, lalu dengan itu ia kembali kepada Allah. Jadi cara Allah itu ma yasha, sesuai kehendaknya, bisa dengan lembut, bisa dengan keras. Maka
Makanya tadi kita diharapkan mampu menerima ketetapan Allah yang lembut daripada kebaikannya. Allah berikan kita hidup mungkin tidak kaya tapi berkecukupan, mungkin tidak punya pengaruh yang besar tapi dihormati di dalam keluarga, mungkin tidak memiliki kedudukan yang tinggi tapi tidak direndahkan orang lain. Itu pun adalah bentuk pemberian Allah yang besar, karena bila kita diujinya dengan musibahnya dengan cara yang keras, tentu kita akan merasa bahwa ternyata ada cara Allah yang lebih yang menunjukkan qaharnya kepada kita, bahwa Allah itu mampu melakukan itu, sehingga kita harus terguncang dulu hati kita atau terguncang pikiran kita untuk kembali kepadanya. Jadi syukuri apa-apa yang Allah berikan dalam kemahalembutan kebaikannya itu, dan selalulah refleksi ke dalam diri kita, memikirkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tidak seperti orang lain yang mungkin tinggi, kaya, berpengaruh, tapi cukuplah bahwa kita tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan bala, tidak mendapatkan penyakit. Itu pun nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini masih berkaitan, jadi ini terkait dengan nikmat-nikmat Allah lah, dengan pemberian-pemberian Allah. Hikmah yang berikutnya, man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Siapa tiada bersyukur akan nikmat Allah maksudnya, maka sungguh ia menghadapi untuk hilangnya. Artinya yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah siap-siap hilang nikmat itu, diambil daripadanya. Dan siapa mensyukurinya maka dia mengikat dengan tali serbannya. Hendaklah kita mensyukuri nikmat pemberian Tuhan yang telah diberikannya kepada kita, agar nikmat itu kekal dan bertambah-tambah manfaatnya dan menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur akan nikmat yang aku berikan padamu, kata Allah, niscaya akan aku tambah lagi untukmu. Dan jika kamu kafir akan dia atau akan nikmat itu, sesungguhnya siksaku sangat keras atau siksaku sangat pedih. Ketahuilah bahwasanya nikmat dan pemberian Allah kepada kita sangat banyak. Setelah kita dijadikannya dalam dunia ini dengan lengkap beranggota, alhamdulillah tidak cacat, anggota tubuh lengkap dan semuanya berfungsi sebagaimana mestinya, itu pun satu nikmat yang sangat besar. Tangan dapat memegang, kaki dapat berjalan, akal dapat beragama. Jadi beragama itu dengan akal maksudnya, mampu menalar kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kita, bahkan dijadikannya dengan berbentuk yang sebaik-baiknya. Kita ini dijadikan manusia dalam wujud yang paling sempurna dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Itu adalah nikmat yang besar. Diberinya pula harta benda untuk dimakan dan dipakai, tidak berkurang, tidak berkekurangan atau pas-pasan, tapi kita masih bisa makan, masih bisa berpakaian yang layak, menutup aurat. Kita tak dapat menghitung kesemuanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung nikmat Allah yang telah diberikannya kepadamu, niscaya tidak dapat kamu menghinggakannya, atau kamu tidak akan mampu menghitung nikmat yang besar. Kalau kita hitunglah, tinggal buktinya sehat, nikmat lengkap anggota tubuh, nikmat berfungsi semua anggota tubuh, nikmat beragama, nikmat mampu mengambil hikmah daripada ajaran-ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mampu mensyukurinya.
itu nikmat yang banyak sekali. Kita tidak mampu menghinggakannya atau menghitung-hitung semua itu. Tetapi hendaklah kita ingat bahwasanya nikmat yang paling besar dalam dunia ini ialah akal. Nah, menurut muallim Haji Muhammad Sarni, nikmat yang paling besar di dunia ini adalah nikmat akal. Ada juga yang menyebut nikmat iman atau menyebut nikmat Islam. Yang jelas semuanya itu adalah pemberian Allah. Karena berakallah atau karena dengan berakal itulah, kata muallim, kita dapat menyempurnakan nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan akal itu kita mampu melogikakan, merasionalisasikan semuanya pemberian Allah yang kecil maupun yang besar, yang terasa secara langsung maupun tidak terasa secara langsung. Karena kita mampu memikirkan pemberian-pemberian adalah dengan mensyukurinya. Dengan aku bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Ini sangat bertalian dengan firman Allah yang tadi disebutkan di atas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitulah Allah mengajari kita, begitu pula guru-guru kita mengajari kita, yang mereka ambil daripada Sayyidul Wujud Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan kepada sahabat dan kepada pengikut serta anak keturunannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan, mensyukuri nikmat Allah ini sehingga Allah langgengkan nikmatnya, baik berupa harta, baik berupa ilmu, baik berupa kedudukan bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.